Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 59. Ahad, biar orang percaya kepada cerita itu, aku sekelumit pun tak sudi mendengarkan. Bagaimana mungkin, rahasia bisa berubah menjadi anjing buduk? Itulah fitnah. Padahal tatkala Syekh Siti Jenar dihukum, sama sekali tiada mengadakan perlawanan. Seumpama beliau melawan, kutanggung sekalian wali di Demak akan bisa dijungkir balikan. Begitulah juga nasib ayahmu. Meskipun hampir semua orang yang merasa dirinya gagah benci kepada ayahmu, aku si Jembel tetap menghormati. Tapi itu pun bukan berarti bahwa aku setuju kepada tingkah lakunya. Paman. Paman berbicara tak keruan juntrungnya, tukas Titisari. Aku lagi menghadapi ular bandot dan bukan lagi menghadapi salah seorang wali. Gagak Seta terkejut. Kemudian tertawa terbahak-bahak sambil menyahut. Ah, betul. Memang mulutku senang melantur tak keruan juntrungnya. Nah, sekarang perlihatkan kemampuanmu menangkap ular bandot. Bagus. Aku murid Gagak Seta, masa tak mampu menjungkir balikan ular itu? Titisari berseru nyaring. Dan sambil mengenakan baju mustika, lantas saja memasuki gelanggang. Sang Dewa Resi tiada gentar, meskipun sedikit banyak hatinya terpengaruh juga oleh riwayat benda mustika itu. Pikirnya, walaupun kamu mengenakan perisai dari dewa, masa tak mampu merobohkanmu dalam satu gebrakan saja. Kemudian berkata, Nona, silakan maju. Aku rela mati dalam tanganmu yang kuning langsat. Idih, maki Titisari. Semua ilmu tempurmu adalah suatu ilmu lumrah. Tiada harganya untuk kau pamerkan kepadaku. Murid Gagak Seta ingin melihat ilmu rahasiamu yang busuk. Ayo, kita mulai. Tapi berjanjilah, jika kamu sampai menggunakan ilmu lain, kau terhitung kalah. Dengan tersenyum Sang Dewa Resi menjawab, aku akan melayani sekehendakmu. HM, tak kukira, kau ular bandot bisa juga pandai berbicara, Titisari tertawa. Tiba-tiba saja tubuhnya melesat. Dan dengan menggunakan ilmu Ratna Dumilah ajaran Gagak Seta ia terus menyerang dengan bertubi-tubi. Sesungguhnya ilmu sakti Ratna Dumilah membutuhkan kegesitan untuk mengacaukan perhatian lawan. Itulah sebabnya, maka tubuh Titisari berkelebat seperti bayangan. Sebentar ia melontarkan pukulan tangan dan tiba-tiba berubah menjadi tendangan kaki tanpa berhenti. Sang Dewa Resi terkejut bukan main. Sama sekali tak diduganya, kalau Titisari memiliki ilmu demikian hebat. Kini, tak lagi dia berani merendahkan lawan. Cepat ia menggeserkan kaki dan mengelak selekas mungkin. Kemudian ia menekuk lengan dan dengan lemas melontarkan serangan balasan. Itulah salah satu jurus ilmu rahasia pendekar sakti Kebo Bangah. Sasaran bidikannya menjurus ke pundak. Barang siapa kena terhajar, pasti akan roboh seketika itu juga. Tapi mendadak, tangannya sakit luar biasa, kecuali itu tenaga lontarannya seperti terbalik. Sebentar heranlah dia, teringat akan benda mustika cerita Gagak Seta tersadarlah dia. Cepat-cepat ia memeriksa tangannya selintasan karena takut kena racun. Ternyata darah mulai mengucur membasahi kulitnya. Itulah akibat baju berduri yang tajam luar biasa. Tetapi darahnya tetap merah. Suatu tanda bahwa duri benda mustika itu tiada mengandung racun. Maka legalah hatinya. Meskipun demikian, hatinya jadi ciut. Kini ia tak memperoleh sasaran bidikan yang terulang. Seluruh lengan, punggung dan dada Titisari terlindung oleh benda mustika yang benar-benar tak mempan oleh tinju betapa keras pun. Untuk menyerang kaki, tidaklah mungkin. Karena Titisari bisa bergerak demikian gesit dan sukar diduga. Satu-satunya tempat yang kosong dari lindungan benda sakti ialah muka dan rambut. Ia jadi kebingungan, sambil berlompatan menghindari serangan, ia berpikir keras. Tak kukira, gadis begini hebat kepandaiannya. Benar-benar putri Adipati Karimun Jawa yang sakti dan murid Gagak Seta yang tiada cela. Tapi kalau aku mengalah, bagaimana mungkin aku melihat sinar matahari lagi? Sebaliknya, jika ku terkam mukanya, bukankah sayang seribu sayang? Dia begini cantik jelita. Apakah rambutnya saja yang harus kurenggut? Ah, rasanya kurang pantas. Aku akan dituduh sebagai seorang yang berlaku kasar dan meninggalkan tata tertib gelanggang. HM. Benar-benar, ia tak dapat memperoleh keputusan, karena itu, ia jadi kerepotan.
Makin lama, ia makin kena terdesak. Hatinya kagum bukan main dan bertambah gandrung kepada Titisari. Maklumlah, hampir seluruh kepandaiannya sudah dicurahkan untuk merobohkannya dengan menggunakan ilmu rahasia pamannya. Tadi, dia begitu gampang menampar Sang Aji. Tapi kali ini macet, karena Titisari menggunakan perisai benda mustika yang tak mempan kena tinju dan pukulan. Syukurlah dia cerdas, ia merobek lengan bajunya dan tangannya segera dibebatnya. Dalam hatinya sudah memperoleh keputusan hendak menyerang muka Titisari dan merenggut rambut. Jika perlu ia memberanikan diri memukul tubuh yang diselimuti benda mustika. Pikirnya, tanganku sudah terlindung pula, masa tak mampu menembus perisai benda mustika. Tetapi sekonyong-konyong Titisari meloncat keluar gelanggang sambil berseru mendamprat. Kau palsu. Kau kalah. Kau hendak menggunakan ilmu lain. Sang Dewa Resi terkejut. Memang tata berkelahi ilmu rahasia pamannya, tidak diperkenankan menggunakan pembebat tangan sebagai pelindung. Maka dengan terpaksa ia menyahut, aku lupa, Nona. Nah, sekarang teranglah bahwa ilmu keluargamu yang kau banggakan, tiada mempan berhadap-hadapan dengan murid Gagak Seta, dengus Titisari dengan licin. Artinya pula, bahwa ilmu rahasiamu tiada anehnya. Sewaktu dulu kita mengadu kepandaian di Serambi Kadipaten Pekalongan, malaslah aku untuk memperlihatkan kemampuanku. Karena itu, aku kalah. Tapi kini ternyata sama kuat. Kau masih mendongkol. Baik. Aku pun masih mendongkol. Semua yang mendengar ujar Titisari, jadi terheran-heran. Mereka berpikir, gadis ini benar-benar licin. Sebenarnya belum tentu dia bisa mengalahkan Sang Dewa Resi. Hanya dengan menggunakan kelicinan akal, dia bisa mengalahkan. Tapi mengapa, dia seolah-olah hendak menantang lagi? Sebaliknya Gagak Seta yang dapat menebak akal Titisari tertawa dalam hati. Ia percaya, bahwa muridnya yang satu ini amat cerdas otaknya dan tak segan-segan menggunakan akal licin di luar dugaan orang. Maka itu dengan tenang, ia terus menggerogoti tulang kambingnya sampai licin bersih. Nona, aku menerima semua pernyataanmu. Tak perlu lagi, kita meneruskan bertempur. Apa gunanya, kita bertempur sungguh-sungguh, ujar Sang Dewa Resi kewalahan. Enak saja kamu berbicara, tukas Titisari. Ingat, dahulu di Serambi Kadipaten pernah kau permainkan. Aku kau ajak bertempur dalam satu lingkaran. Kini, aku pun akan membalas menantangmu bertempur dalam satu lingkaran pula. Sang Dewa Resi merasa terdesak. Tantangan Titisari tak dapat ditolaknya, mengingat dia dulu menantangnya berkelahi pula dalam suatu lingkaran. Maka berkatalah dia terpaksa. Nona, di antara kita siapa yang kalah, tidak penting. Tapi jika Nona benar-benar bergembira hendak menantang mengadu kepandaian denganku, aku hanya bersedia melayani belaka. Kau mulut palsu, dengarkan, potong Titisari tak peduli. Dahulu, sewaktu aku terpaksa bertempur melawanmu, aku kalah suara. Semua yang hadir dalam ruang kadipaten adalah sahabat-sahabatmu belaka yang bersiaga membantumu, jika kamu kalah. Kini lainlah suasananya. Di belakang berderetlah sahabat-sahabatmu. Aku pun berada di tengah sahabat-sahabatku. Meskipun jumlahnya kalah besar dengan jumlah begundal-begundalmu, tak apa. Di sini aku berani mengeluarkan ilmu kepandaianku untuk melawanmu. Aku tak usah takut, begundal-begundalmu akan membantumu. Dengus Sang Dewa Resi geli bercampur mendongkol. Sekarang marilah kita membuat garis lingkaran seperti dahulu. Baik, sahut Sang Dewa Resi. Dan seperti tatkala di Kadipaten Pekalongan, Sang Dewa Resi menggarit suatu lingkaran dengan ujung kakinya. Anak buah Gagak Seta benci terhadap Sang Dewa Resi. Tetapi menyaksikan kesaktian orang itu bisa menggarit lantai dengan ujung kaki, mau tak mau mereka memuji dalam hati. Sebab, apabila seseorang tiada memiliki tenaga sakti tak mungkin dapat menggarit lantai sedalam satu kaki dengan hanya menggunakan tekanan ujung kaki. Bagus, seru Titisari girang. Ingatlah, dulu kamu mengikat kedua belah tanganmu untuk melawanku. Sekarang pun, aku hendak bertanding dengan meniru caramu merendahkan lawan. Aku mau mengikat kedua kakiku. Nah dengan demikian, adillah tata pertandingan adu kepandaian ini. Semua yang mendengar ujar Titisari heran sampai terlongong-longong. Pikir mereka serentak, gadis ini meskipun cerdik dan pandai, bagaimana dapat melawan kesaktian Sang Dewa Resi dengan mengikat kedua kakinya?
Lagi pula daerah geraknya begitu terbatas. Apakah dia memiliki ilmu siluman? Sang Dewa Resi sendiri heran bukan kepalang. Dengan mengerutkan kening, sibuklah dia menduga-duga. Sang Aji pun diam-diam ikut berpikir keras. Hanya Gagak Seta seorang diri yang masih saja menggaimi, memamah, sekerat dagingnya dengan nyamannya. Pada saat itu, tiba-tiba leher bajunya terasa tercekam oleh suatu tangan yang kuat, tubuhnya terangkat lebih tinggi lagi sampai hampir mengenai atap. Titisari terus memasuki lingkaran, ia melepas cindenya dan kedua kakinya kemudian diikatnya erat. Dengan pandang berkilatan ia menantang pandang Dewa Resi tanpa berkedip. Benar-benarkah Nona hendak melawanku dengan kedua kaki terikat? Sang Dewa Resi masih sibuk menebak-nebak. Kau kira apa murid Gagak Seta ini? Bilanglah dengan terus terang, apakah kamu dulu atau akulah yang menyerangmu terlebih dahulu? Dengan mengerling garis lingkaran Sang Dewa Resi menjawab, aku adalah seorang laki-laki. Sudah barang tentu harus menerima seranganmu terlebih dahulu. Kemudian akan kupertimbangkan, apakah aku perlu membalas serangan pula. Kau licin sekali, damprat Titisari. Kau hendak menaksir kelemahan lawan terlebih dahulu, bukan? Kemudian membalas serangan dengan sekali hantam. Bagus. Mari kita mulai. Siap? Melihat Titisari begitu bersikap tenang, Sang Dewa Resi beragu. Pikirnya, dalam lingkaran sekecil ini, apakah yang hendak dilakukan terhadapku? Tapi, siapa tahu dia mempunyai ilmu rahasia di luar dugaan. Baiklah, aku menyerangnya saja terlebih dahulu untuk melihat bagaimana cara dia mengelak dan melontarkan serangan. Mendapat pikiran demikian, maka dengan licin dia berkata, Nona, sebenarnya dalam suatu arena pertempuran, tiada beda antara kedudukan seorang wanita dan pria. Jika aku membiarkan Nona menyerangku terlebih dahulu, itu berarti bahwa aku merendahkan Nona. Baiklah, biar aku dahulu yang menyerangmu. Tapi berbareng dengan kalimatnya yang penghabisan, Titisari telah memotong dengan seruan nyaring, awas serangan. Ia melihat Titisari meloncat dengan menjejakkan ujung kakinya yang terikat. Belum lagi dia dapat menduga bagaimana gadis itu menyerang, tiba-tiba terlihatlah barisan isi sawo berkeredap menghujani dirinya. Inilah suatu serangan yang tak pernah diduganya. Sang Dewa Resi terkejut bukan main. Untuk menangkisnya dengan pedang tipisnya, tiada sempat lagi. Jarak antara dia dan Titisari terlalu dekat, karena mereka berdua berada di dalam satu lingkaran. Satu-satunya daya untuk menangkis senjata bidik itu hanyalah lengan bajunya. Tetapi lengan bajunya sudah terlanjur disobeknya tadi, tatkala hendak dipergunakan membebat kedua tangannya untuk melawan baju mustika Titisari. Hendak meloncat mundur, berarti kalah. Sebaliknya membiarkan tubuhnya ditembus senjata bidik lawan, berarti akan mati terjengkang dalam lingkaran dengan hati penasaran. Dalam keadaan terjepit ia menjejak tanah dan tubuhnya terus terloncat ke udara dan mengapung tinggi. Dengan demikian, semua senjata bidik Titisari lewat berdesingan di bawah tapak kakinya. Tetapi celaka. Belum lagi dia turun ke tanah, Titisari sudah menghujani serangan bidikan untuk kedua kalinya. Lihat serangan kedua, seru gadis itu. Serangan kali ini, benar-benar tak dapat dihindarkan lagi. Maklumlah, tubuhnya masih berada di udara. Lagi pula serangan itu meliputi semua bidang gerak. Atas, bawah, samping menyamping dan bertebaran begitu padat. Itulah hasil ajaran Gagak Seta untuk melawan tabuan kelingking binatang piaraan Kebo Bangah. Tamatlah riwayatku, Sang Dewa Resi mengeluh dengan putus asa. Tak kuduga, gadis ini begitu kejam. Pada saat itu, tiba-tiba leher bajunya terasa tercekam oleh suatu tangan kuat. Tubuhnya terangkat lebih tinggi lagi sampai hampir mengenai atap. Kemudian terdengarlah suara senjata Titisari berdesingan lewat di sampingnya. Tahulah dia, bahwa ada seseorang yang menyelamatkan jiwanya. Belum lagi dia sempat mengetahui siapakah yang menjadi malaikat penolongnya, tubuhnya telah terlempar jatuh ke tanah. Sebenarnya lemparan itu tiada keras. Tapi aneh. Ia seperti tak dapat bergerak, sehingga ia jatuh dengan menyangga lengan. Mau tak mau, ia terpaksa jatuh tersungkur mencium tanah. Seketika itu juga sadarlah dia, bahwa yang menolong dirinya adalah Gagak Seta. Sebab di antara mereka tidak ada orang yang melebihi kepandaiannya selain Gagak Seta. Itulah sebabnya, begitu ia berhasil merayap bangun, terus saja ngeloyor, pergi, keluar rumah dengan diikuti seluruh anak buahnya. Paman! Mengapa Paman menolong ular bandot itu?
Titisari menyesali. Gagak Seta tertawa. Menjawab, dengan pamannya, aku bersahabat baik meskipun jahatnya bukan kepalang. Kalau kemenakannya sampai mati oleh tangan muridku, kesannya kurang baik. Setelah berkata demikian, ia menepuk-nepuk pundak Titisari sambil berkata penuh bangga. Anak manis. Karena kecerdikanmu, kamu telah mengangkat nama perguruanmu. Untuk jasamu, apakah yang harus kulakukan terhadapmu? Titisari bergembira mendapat pujian gurunya. Dengan menggigit bibir dia menyahut, Paman. Tongkat paman yang buruk itu, begitu menakutkan hatiku sampai Yuyu Rumpung tak berani berkutik. Anak cerdik. Tapi meskipun aku sudi mempertimbangkan ujarmu itu, tak dapat aku mengajarimu. Aku hanya akan mewariskan 1-2 tipu silat kepadamu dalam beberapa hari ini. Sayang, hari ini aku begitu malas. Aku akan menyediakan beberapa masakan kegemaran paman. Hari ini, tiada sempat untuk menikmati masakanmu. Lain kali apakah buruknya? Dalam pada itu Sondong Majeruk dan kawan-kawannya menghampiri Sangaji dan Titisari untuk menyatakan terima kasih. Gusti Ratnaningsih pun telah berhasil membebaskan diri dan segera menarik tangan Titisari. Seperti terhadap saudara sekandungnya, putri itu terus mengutarakan rasa hatinya, ia amat terharu memperoleh pertolongannya. Paman Suryaningrat yang menjadi guru Tuan Putri adalah adik guru Sangaji. Nah, dengan demikian, kita semua sebenarnya adalah satu keluarga perguruan, ujar Titisari seraya memperkenalkan Sangaji. Gusti Ratnaningsih sejenak terhenyak. Kemudian dengan suatu luapan kegirangan yang tak tertahankan, menarik pergelangan tangan Sangaji dan diajaknya berbicara. Sondong Majeruk kemudian membungkuk hormat kepada Gagak Seta dan ikut menyatakan gembira bahwa orang tua itu kini sudah mempunyai 2 orang murid. Dia tahu bahwa Gagak Seta benar-benar melanggar pantangannya sendiri dengan mengambil murid. Dia yang hanya memperoleh warisan 1 jurus belaka, menaruhkan harapan besar kepada Sangaji. Segera dia menoleh kepada Sangaji sambil berkata takzim. Meskipun berusia jauh lebih muda dariku, aku akan memanggilmu kakak, karena kakak adalah murid panembahan Gagak Seta. Nah, terima hormatku. Apabila senggang, sudilah kiranya singgah di rumahku di Desa Nglaran. Dengan tersipu-sipu, Sangaji membalas hormat Sondong Majeruk. Wajahnya bersemu merah, karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Ucapan Sondong Majeruk patut kau dengarkan, kata Gagak Seta kepada Sangaji. Sudah sewajarnya, kamu dipanggilnya kakak. Karena dalam suatu perguruan, tingkatan ilmu merupakan tataran kehormatan dan bukan usia jasmani. Mendengar ujar Gagak Seta, maka Sangaji terpaksa juga menerima panggilan itu, meskipun hatinya masih merasa canggung. Tahukah kamu hai anakku, bahwasanya adikmu Sondong Majeruk itu sebenarnya adalah seorang kepala polisi dusun. Dialah kepala kampung Dusun Nglaran. Nah, kalian sekarang sudah menjadi sahabat. Hatiku bersyukur bukan kepalang. Sekarang muridku yang kecil kuperintahkan mengantarkan Gusti Retnoningsih pulang ke pesanggrahan. Aku sendiri mempunyai urusan penting yang belum selesai kukerjakan. Sampai di sini, mereka berpisah. Gagak Seta pergi ke jurusan timur. Sondong Majeruk dan kawan-kawannya mengarah ke utara. Sedangkan Titisari mengantarkan Gusti Retnoningsih pulang ke pesanggrahan. Sangaji ikut pula mengawal, karena mengkhawatirkan mereka akan bertemu dengan Sang Dewa Resi di tengah jalan. Ternyata Gusti Retnoningsih seorang putri bangsawan yang ramah. Di sepanjang jalan, ia terus berbicara dengan Sangaji dan Titisari. Terhadap Sangaji ia mengabarkan, bahwa sebenarnya dia belum berhak disebut murid Suryaningrat. Karena ilmu yang diwarisi belum sampai 1/4 bagian. Dan terhadap Titisari ia menerangkan, kalau murid-murid Gagak Seta tersebar luas di persada wilayah Jawa Tengah. Kebanyakan mereka menjabat pangkat kepala kampung atau polisi Pangreh Praja. Mereka dahulu adalah bekas pengikut Gagak Seta tatkala perang Gianti sedang berkecamuk hebat. Hantu berkeliaran di siang hari. Sekembalinya dari pesanggrahan Gusti Retnoningsih, Sangaji dan Titisari terus mencari kudanya. Kemudian melanjutkan perjalanan mengarah ke timur. Setelah hari hampir mendekati luhur, sampailah mereka di suatu jalanan yang sulit. Di depan mereka, bukit-bukit mulai menghadang. Gundukan-gundukan tanah yang menyekati perjalanan, penuh batu-batu tajam dan semak belukar. Mereka kemudian beristirahat. Setelah memperoleh pohon rimbun, segera mereka merebahkan diri. Dan sebentar saja, sudah memasuki alam lain.
Maklumlah, satu malam suntuk mereka berada dalam ketegangan. Seluruh urat syarafnya bekerja dengan mati-matian, dan sekarang mendapat kesempatan untuk bernapas. Tetapi hidup ini memang kerdil. Belum lagi mereka tidur lelap selama 1 jam, tiba-tiba pendengaran mereka yang tajam menangkap bunyi derap kuda. Seperti saling berjanji, mereka menegakkan kepala dan sambil bertiarap terus mengarahkan pandangannya. Herannya, mereka melihat Sanjaya yang datang berderap dengan diikuti seorang laki-laki pendek tegap. Dialah pendekar Abdul Rasim dari Madura. Dan ketika sampai di gundukan, Sanjaya melompat ke tanah dan menuntun kudanya. Abdul Rasim pun menirukan perbuatan majikannya. Dengan demikian, mereka kini meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Di manakah terjadinya pertempuran itu? Sanjaya minta penjelasan kepada Abdul Rasim. Yuyu Rumpung, Manyar Sewu, Cocak Hijau dan Sawung Rana sudah berhasil mengejarnya. Kemungkinan sekali, mereka berada tak jauh dari sini. Mari! Dengan cepat mereka menuruni gundukan. Kemudian sambil melompat ke atas punggung, cemetinya menghajar paha kudanya kalang kabut. Terang sekali, bahwa mereka dalam keadaan tergesa-gesa. Setelah mereka lenyap di balik gerombol pohon, Sangaji dan Titisari bangkit dengan berbareng. Mereka saling pandang dengan kepala berteka-teki. Sungguh berbahaya, bisik Titisari. Seumpama ular itu mengetahui diri kita, mau tak mau kita terpaksa berolahraga. Untunglah kita mempunyai kebiasaan mencencang kuda jauh dari tempat kita beristirahat. Apa yang membahayakan? HM, anak pamanmu itu, licin seperti ular. Kau harus berhati-hati. Sangaji tertawa melalui hidung. Dia lagi tersesat. Sekiranya kelak aku berhasil menyadarkan pasti dia akan kembali ke jalan yang benar, katanya. HM, dengus Titisari. Kemudian tanpa menoleh ia mencari kudanya. Sangaji mengikuti dari belakang. Aji, kata gadis itu lagi. Kau jangan enak-enak berdendang. Mereka tadi membicarakan tentang pertempuran. Siapa yang sedang mereka kejar, itulah yang harus kau perhatikan. Apa sangkut pautnya dengan aku? Titisari tak segera menjawab, ia melompat ke atas punggung kudanya. Seraya menarik kendali, ia berkata mengajak. Kau ikut, tidak? Aku ingin melihat siapakah yang lagi bertempur. Sebenarnya Sangaji ingin cepat-cepat menuju ke Sejiwan. Gunung Damar sudah berdiri di depan. Oleh petunjuk Nuraini dahulu tahulah dia, bahwa dusun Sejiwan berada di baliknya, ia khawatir, gurunya sudah terlalu lama menunggu dirinya. Tapi mengingat tabiat kekasihnya yang rupanya dimanjakan keluarganya, maka mau tak mau ia harus pandai membawa diri. Demikianlah, ia menyertainya tanpa membantah. Mereka menuruni gundukan dan mengikuti jejak kuda Sanjaya. Willem adalah seekor kuda yang benar-benar perkasa serta cekatan. Seperti pandai membaca gejolak hati majikannya, ia terus berderap kencang mengikuti jejak. Itulah sebabnya, dengan cepat mereka berdua telah sampai di suatu lapangan yang berada di dekat tebing sungai Bogoonto. Lihat! Mereka benar-benar sedang bertempur, seru Titisari. Waktu Sangaji mengamat-amati, nampaklah 2 orang laki-laki setengah umur sedang berkelahi dengan sengit menghadapi keroyokan 6 orang. Hai! Titisari cemas, bukankah itu gurumu? Paman Wirapati! Mendengar ucapan Titisari, Sangaji terkesiap. Cepat ia menjepit perut Willem. Kuda itu lantas saja meloncat dan terbang secepat kilat. Apabila sudah berada di tepi lapangan tak usahlah Sangaji beragu lagi. Memang, gurunya sedang bertempur melawan kerebutan lawan. Lantas siapakah yang berada di sampingnya membantu gurunya itu? Pahlawan itu sebaya dengan usia gurunya. Hanya saja tubuhnya agak pendek tetapi berkesan lebih kokoh dan mantap. Mereka mempergunakan senjatanya masing-masing. Suatu tanda, bahwa mereka memasuki saat-saat yang tegang dan tak berani merendahkan lawannya. Dengan demikian, senjata mereka nampak berkeredepan di tengah matahari yang bersinar terik. Hai! Siapakah yang bertempur tak mengenal tata tertib? Teriak Titisari melengking. Mereka berhenti bertempur sejenak, tetapi sesaat kemudian perkelahian mulai lagi. Bahkan makin sengit dan seru. Guru! Biarlah aku memasuki gelanggang, seru Sangaji. Suara Sangaji kini jauh berbeda dengan 2 bulan yang lalu. Dia kini sudah memiliki tata pernapasan ilmu sakti Kumayan Jati.
Karena itu suaranya bertenaga hebat bagaikan gerung harimau terluka. Karuan saja, mereka yang bertempur jadi kaget, sampai tanpa disadari sendiri masing-masing melompat mundur 2 langkah. Sangaji pun tak terkecuali. Selama menekuni ilmu Gagak Seta, belum pernah sekali juga dia berteriak. Diam-diam ia bersyukur dalam hati, karena ternyata kepandaiannya kini bertambah maju tanpa sadar. Sebaliknya mendengar suara itu, meskipun bertenaga luar biasa, Wirapati segera mengenalnya. Dengan setengah tercengang, ia berseru girang, apakah anakku Sangaji berada di sana? Wirapati ternyata tak berani lengah barang sebentar pun sehingga tiada menoleh. Benar, aku Sangaji, sahut Sangaji. Lengan Sangaji, dia berkata mengajak, Aji. Karena girangnya Wirapati terus saja menjejak tanah dan berlompat berjumpalitan di udara. Sudah sering Sangaji menyaksikan kepandaian gurunya berjumpalitan di udara. Tapi kali ini, dia benar-benar kagum. Karena tanpa melihat, Wirapati dapat berjumpalitan terbang di udara dan turun dengan manis sekali 1 langkah di depannya. Kalau Sangaji sendiri sebagai muridnya terus kagum, lainnya tak usah dibicarakan lagi. Mereka tercengang-cengang sampai mulutnya terlongoh-longoh. Ternyata mereka adalah Yuyu Rumpung, Abdul Rasim, Manyar Sewu, Cocak Hijau, Saung Rana dan Sanjaya. Hanya orang yang membantu Wirapati itu sajalah yang masih nampak tak bergerak dari tempatnya. Pandang matanya tetap tajam dan angker. Kang Mas Bagus Kempong. Inilah muridku selama pergi meninggalkan perguruanku, seru Wirapati. Kemudian ia mengarah kepada Sangaji, Aji. Dialah paman gedemu, kakak seperguruanku. Sangaji adalah seorang pemuda yang mengutamakan tata santun di atas segalanya. Maka begitu mendengar ujar gurunya, terus saja menghampiri dan membungkuk hormat kepada Bagus Kempong. Anakku terima kasih. Siapa namamu, kata Bagus Kempong sambil mendengarkan kelegaan hatinya. Sangaji. Nama bagus, ujinya. Kemudian berseru kepada Wirapati, adik Wirapati. Engkau menemukan bahan bagus dan luar biasa. Muridmu begini hebat? Wirapati terus menghampiri dan memeluknya dari belakang. Bagus Kempong membalas pelukan itu pula. Nampaknya mereka tak mengacuhkan kehadiran lawannya yang berjumlah lebih banyak dan bersiaga menyerang dengan tiba-tiba. Monyet! Anjing! Maki seorang laki-laki berkepala botak dan bertubuh pendek. Kamu akan segera berangkat ke neraka, apa perlu berpeluk-pelukan seperti perempuan? Kau bangkotan jahanam, masih beranikah mengumbar suara di hadapanku? Tiba-tiba Titisari menyahut tajam. Mendengar suara Titisari, Bagus Kempong menoleh. Kemudian bertanya kepada Wirapati, siapakah nona ini? Belum lagi Wirapati menjawab, Sangaji cepat-cepat memberi penjelasan. Dia adalah kawanku berjalan, Paman. Oh, terdengar Bagus Kempong tercengang. Tetapi dia tak berkata lagi. Dalam pada itu, Yuyu Rumpung maju selangkah dengan pandang berkilat-kilat. Aku tidak berbicara kepadamu, mengapa kamu begini kurang ajar? Enak saja kamu bicara, damprat Titisari berani. Kau bilang, pamanku berpeluk-pelukan seperti perempuan. Kau tahu, di antara semua yang berada di sini, hanya akulah seorang perempuan. Nah, bukankah kamu menghina aku? Wajah Yuyu Rumpung berubah. Tetapi karena ucapan Titisari benar, mau tak mau ia harus menelan rasa gusarnya. Bersambung ke bab 60. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.